Halo teman-teman Koinvestasi, nama saya Faza Meong, saya kreator dari karakter si Juki. NFT kan non-fungible token ya. Banyak lah maksudnya kalau mau tahu penjelasannya tinggal googling sebenarnya. Cuman sebenarnya NFT adalah sebuah sertifikat atas kepemilikan karya digital gitu ya. Makanya kalau dulu karya digital kita bisa save as bebas dan kepemilikannya nggak jelas, tapi dengan sertifikasi itu yang membuat kepemilikannya jadi jelas, maka itulah NFT gitu. Saya nggak bilang harus ya, tapi paling nggak mungkin ketika kita mencoba membuka wawasan kita, karena ini sesuatu yang benar-benar baru gitu. Bahkan banyak yang masih, saya pun masih meraba-raba gitu ya. Saya terus mencari tahu karena tiap hari ada terus yang baru. Tapi bagi saya ketika ada sesuatu yang baru dan mungkin ada benefitnya, tidak ada salahnya kita untuk mencoba cari tahu lebih lanjut. Karena bagi saya NFT kan hanyalah sebuah tools ya. Sama seperti apa ya, sama seperti pisau bisa dipakai buat menyakiti orang, bisa dipakai buat makanan enak gitu. Jadi pertama research dulu tentang apa itu NFT, karena mungkin kedepannya, mungkin sekarang masih baru awal sekali, tapi kedepannya mungkin akan banyak, apalagi kita sangat sama digital, apalagi di Indonesia digital sangat sangat cepat ya pengaruhnya. Bagi saya nanti kedepannya akan lebih banyak kepake gitu NFT ini, nggak cuma untuk, kalau sekarang mungkin kelihatannya baru untuk jual collectible, transaksi atau financing, tapi mungkin kedepannya bisa menjadi sebuah alat atau sesuatu yang untuk mensertifikasi. Misalnya kita nggak tahu sertifikat rumah, mungkin bisa jadi NFT kan, jadi sehingga lebih jelas gitu ya transaksinya segala macam tercatat di sistem blockchain. Sebenarnya itu sih yang harus kita coba pelajari, dan kemungkinan nanti ke depannya bisa jadi apa gitu. Alasannya sebenarnya gini, saya dulu sebelum saya meng-NFT kan Juki, saya juga udah berkarya di NFT tapi tidak dengan karakter Juki gitu ya. Saya berkarya secara bebas di Tezos blockchain waktu itu. Alasannya awal-awal saya hanya ingin bereksplorasi aja, karena saya selalu percaya yang namanya art sama teknologi ini akan saling membantu dan akan saling menghasilkan sesuatu yang menarik gitu. Ini sebuah eksperimen gitu ya. Jadi saya mencoba pelajari tentang NFT dengan cara saya berkarya gitu kan. Karena saya kreator, cara saya belajar NFT-nya tuh dengan cara saya berkarya. Dan kemudian setelah saya mencoba mengarungi karya saya lewat ya Tezos itu ya, blockchain Tezos, saya melihat ada blockchain Ethereum yang juga rame gitu ya, peminatnya juga rame. Dan mungkin saya melihat, mungkin kalau saya suatu hari bikin NFT Juki mungkin di blockchain Ethereum gitu. Dan akhirnya suatu hari saya mencoba, sebenarnya jujur karena saya awalnya mikir kalau Juki masuk ke NFT yang marketnya global itu sulit untuk diterima, karena Juki besarnya di Indonesia, terlalu Indonesia lah istilahnya. Jadi saya tuh agak-agak kayaknya belum deh gitu. Tapi suatu hari mungkin saya bisa bilang Gozali efek itu membuat mata masyarakat Indonesia tentang NFT itu langsung pada melihat gitu. Oh, NFT itu apa sih? Jadi pada mau cari tahu gitu ya. Ada yang mau cari tahu, ada yang bisa ngejudge doang, ada yang cuma paling nggak jadi tahu, oh selfie doang bisa dapat uang gitu ya. Mungkin awalnya itu, tapi bagi saya itu membuka mata masyarakat Indonesia untuk lebih mengenal tentang NFT, dan itu yang buat saya memutuskan untuk kayaknya Juki ini bisa nih kalau masyarakat Indonesia udah semakin banyak yang aware sama NFT gitu. Jadi saya mencoba menantang diri saya untuk gambar 100 Juki saat itu, yang Jukinya bercosplay, untuk iseng-iseng saya minting saat itu di OpenSea gitu. Dan ternyata nggak sampai 24 jam 100 itu ludes habis gitu. Dan ternyata berarti kan Juki yang tadinya marketnya cuma di Indonesia dapat terserap juga gitu. Dan disitulah membuat saya berpikir untuk oke, kayaknya Juki bisa sih kita bikinin project NFT-nya sendiri gitu, dengan supply yang jauh lebih banyak, nggak cuma 100 gitu. Nah inilah yang terjadi sekarang, ada 3.456 supply yang bagi saya secara project juga tetap low supply sih gitu. Saya bisa bilang banyak project-project NFT yang baru muncul saat NFT ada. Jadi mereka baru mengkaryakan IP-nya ketika NFT ada. Beda dengan Juki. Juki sudah berkarya sejak 2010 gitu. Karena gini, setiap project NFT kan banyak ketakutan orang, ini orang cuma istilah rug pull, cuma mau ngambil duitnya doang terus kabur kreatornya. Tapi kalau saya bisa pastikan, karena saya sudah punya track record historis selama 12 tahun membangun si Juki, ada atau nggak ada NFT, saya tetap membangun Juki gitu. Makanya ketika saya membangun Juki NFT, banyak orang yang percaya sama saya, oh ini Faza nggak mungkin rug pull lah istilahnya, karena pasti semua dananya, semua hasilnya akan dibalikin ke Juki, project Jukinya lagi gitu. Dan itu sih bagi saya yang bisa menjadi strong point ya untuk project Jukiverse ini gitu. Jadi sebenarnya bisa cek di website kita jukiverse.com, roadmap kita akan ngapain aja. Tapi memang
kita akan deliver satu persatu. Ini bikin exhibition ini salah satu roadmap kita juga gitu ya, roadmap pertama kita. Kedepannya akan menjadi sebuah akses ya, di mana bisa mendapatkan konten-konten eksklusif Juki, kemudian kita banyak membangun partnership sama project-project NFT lainnya juga gitu. Dan nggak menutup kemungkinan para holder NFT Juki juga bisa dapat akses untuk project-project kita berikutnya dengan lebih mudah gitu, dengan lebih eksklusif gitu. Jadi dan kedepannya kita pengen punya sebuah galeri fisik gitu ya. Ini sebuah prototipe tapi akan punya galeri permanen juga, di mana galeri permanen ini sebenarnya harapannya bisa diduplikasi gitu ya di berbagai macam daerah, dan holder bisa menikmati galeri itu sebagai launch holder dan sebagainya. Sebenarnya udah lama banget kenal sama Museum of Toys, udah sering kita collab segala macam, dan untuk yang pameran ini mereka mendukung untuk kalau kita lihat ada statue one by one si Juki yang gede itu, sama yang dipajang ada beberapa yang memang diproduksi sama Museum of Toys. Jadi mereka support kepada toysnya lah, figur-figurnya lah gitu. Yang pasti sebelum terjun ke NFT, research menurut saya paling penting, karena kalau cuma terjun aja tanpa research, karena gini, NFT lumayan liar ya, karena konsep desentralannya ini yang membuat mungkin banyak scammers gitu ya. Banyak juga sesuatu yang kalau kita nggak research kita bisa jadi rugi gitu. Jadi bagi saya perluas dulu wawasan mengenai blockchain, NFT, Web3 gitu di awal, sehingga kalau kita udah punya wawasan yang cukup, kita bisa masuk dan harus nyoba nggak bisa cuma habis research terus kita nyoba nggak ya, tapi harus tetap ngalamin, sehingga kita jadi tahu gitu dan ngalamin. Dan research, dan pertama community juga harus karena gini, kadang ada yang mau berkarya NFT tapi ya udah terus pergi begitu aja. Justru NFT ini kekuatannya selain di artnya di community-nya gitu. Kalau kita dekat sama community-nya, kita bisa maintain community-nya dengan baik, mereka akan semakin trust sama kita dan semakin percaya apa yang kita keluarkan berikutnya gitu.